yang cahayanya pada pagi hari ini meliputi kita semua. Para hadirin, kelak di hari kiamat, seorang mukmin yang soleh dari umat Muhammad SAW, ketika hendak melewati sirat, seluruh makhluk Allah memuliakan umat Muhammad, termasuk surga dan neraka. Sehingga ketika seorang mukmin akan melewati sirat, neraka berkata, "Idza aradal mu'minu ayyajuza 'ala sirat, nadatin naru ya mu'min juz, faqad ahraqani nuruk." Wa fi riwayah faqad atfa'a nuruka lahabi. Wahai orang mukmin, segera kamu cepat lewati sirat ini, karena cahayamu membakarku. Api terbakar oleh cahaya seorang mukmin dari umat Muhammad SAW. Cahaya itu, nur itu adalah mazharu rahmatillah, sedangkan api adalah mazharu ghadabillah. Cahaya adalah gambaran daripada rahmat Allah, dan api neraka adalah gambaran daripada murka Allah. Sedang Allah sudah menyatakan, wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah pasti mengalahkan dan mendahulukannya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita karena kita berada bersama dengan Nabi Muhammad. Hari di mana ketika Allah tidak akan mungkin membuat susah Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak akan mungkin menyusahkan nabinya dan tidak akan mungkin menyusahkan orang-orang yang setia mengikutinya dan mengikuti cahaya yang bersamanya. Mereka diliputi dengan cahaya di seluruh tubuh mereka, di sekitar anggota badan mereka penuh dengan cahaya yang menyala. Dan mereka selalu bermohon, ya Allah sempurnakan atas kami cahaya kami, ampuni kami ya Rabb. Hari itu adalah hari yang dimana Nabi SAW memperjuangkan kita umatnya. Sampai-sampai beliau meminta hisab umatnya ditanggung oleh beliau. Beliau berkata kepada Allah, ya Rabb ij'al hisabahum alai. Qala lima ya Muhammad? Qala li'alla yaftadhiha bainal umam. Ya Allah, jadikan hisab mereka atasku ya Allah, supaya keburukan umatku tidak diketahui oleh umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Muhammad, mereka umatmu tapi mereka juga hamba-hambaku. Wa ana arhamu bihim minka, aku lebih rahmat kepada mereka Muhammad. La aja'alu hisabahum ala ghairi hatta la yaftadhiha baina yadaik. Tidak akan aku berikan dan tidak akan aku bebankan hisab mereka kepada siapapun. Akan aku tutup dan aku tanggung, kata Allah, supaya engkau pun tidak mengetahui keburukan-keburukan umatmu. Alhamdulillah, karena itu para hadirin, kita berkumpul di majelis ini dilandasi dengan tali mahabbah yang kuat kepada Rasulullah. Mari perkuat silah kita, wuslah kita dengan Habibina Muhammad SAW. Bukankah kita telah diambil janji kita oleh Allah? Dulu kita tidak sadar bahwa kita pernah bertemu di tempat lembah Ma'arraf di dekat Arafah, ketika Allah mengumpulkan arwah seluruh makhluk termasuk arwah kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Pada hari itu Allah mengumpulkan seluruh arwah Bani Adam
Kemudian Allah mengambil kesaksian atas mereka. Allah membaiat mereka dan berkata, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka berkata, benar ya Allah, kami akui Engkau adalah Tuhan kami. Dan kita termasuk orang-orang yang telah menyatakan kesaksian itu. Jagalah janji kita, ikrar kita kepada Allah dengan benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang ahlul wafa bil ahd, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, termasuk Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di dalam kelompok yang disebutkan ini, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Konon di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang masyhur disebut dengan Dzulbijadain. Contoh seorang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, memegang janjinya dengan teguh. Dia dulu orang yang hidup dalam kecukupan. Suatu saat hatinya terpaut dengan Rasulullah. Dia masuk Islam dan dia ingin menyusul hijrah bersama Nabi ke Al-Madinatul Munawwarah. Di saat mau hijrah, karena memang dia hidup di kalangan kaum musyrikin yang ada di sekitarnya, orang-orang musyrik itu mencegahnya untuk hijrah. Mereka mencegahnya dengan segala cara. Dzulbijadain melawan terus sampai akhirnya dia dapat lolos dari cegahan orang-orang musyrikin. Ketika dia sudah berangkat untuk berhijrah, di tengah jalan dia dicegah oleh seorang musyrik yang berusaha untuk mengembalikan Dzulbijadain ini ke tempatnya lagi, ke kampung halamannya. Dzulbijadain tidak mau, karena hatinya sudah terpaut dengan Rasulullah. Sekuat tenaga dia melawan. Sampai akhirnya dia bilang, tolong jangan halangi aku. Aku berikan seluruh hartaku untukmu asal kamu tidak menghalangi jalanku. Biarkan aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka diterimalah tawaran itu. Diambil seluruh harta Dzulbijadain, tidak disisakan kecuali 2 pakaian kumal untuknya. Karena itulah dia disebut Dzulbijadain, 2 pakaian kumal. Itulah makna Al-Bijadain. Yang dia pakai hanya 1 rida dan 1 pakaian yang sudah kusam. Dan ketika sampai di Madinah, Dzulbijadain melazimi majlis Rasulullah. Begitu sejuk hatinya ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikenal orang yang ahli zikir. Suatu saat ketika Nabi bersama sahabatnya melewati majlis, terdengar suara Dzulbijadain berzikir dari dalam masjid. Sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, mungkin dia riya, mungkin dia ingin dilihat orang, mungkin dia ingin didengar. Nabi menjawab, qala la walakinnahu awwah. Tidak, tapi Dzulbijadain adalah orang yang memang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pada peperangan Khaybar, Dzulbijadain wafat ketika berjihad bersama Rasulullah SAW. Ketika itu kubarus sahabah, orang-orang yang besar dari kalangan sahabat, ikut menggali makam Dzulbijadain, dan Rasul pun tidak ketinggalan ikut menyolati Dzulbijadain, kemudian memakamkannya, bahkan meratakan tanah untuknya. Dan lihat doa Rasulullah untuk Dzulbijadain. Rasul berdoa, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridai Dzulbijadain karena aku ridho kepadanya.